Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmarita, NIM 3022-1004, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme, Ibu Nurbaiti, SAG MPhil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang berjudul Kajian Pemikiran Tokoh Muhammad Arqaun. Biografi Muhammad Arqaun. Muhammad Arqaun lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Thorir, Mimaun, Kabiliyah, yang merupakan suatu daerah pegunungan berpenduduk Berber di sebelah timur Aljer. Pada tahun 1950 sampai 1954, ia belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Alger di tengah perang pembebasan Aljazair dari Prancis. 1954 sampai 1962, ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Paris. Sejak itu, ia menetap di Prancis. Pada tahun 1961, ia diangkat menjadi dosen pada Universitas Sorbonne di Paris, tempat ia memperoleh gelar doktor sastra pada tahun 1969. Pada dasarnya, pemikiran intelektual Arqaun didasari oleh dua peradaban, yaitu Islam dan Barat, yang pada akhirnya dapat membentuk sinergitas intelektual yang sangat khas. Muhammad Arqaun menggunakan 3 bahasa dalam kehidupannya. Bahasa Kabiliyah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, bahasa Prancis digunakan di dalam sekolah dan dalam urusan administratif. Ketiga, bahasa Arab digunakan ketika duduk di bangku sekolah menengah di Oran, kota utama di Aljazair, bagian barat. Karya-karya Muhammad Arqaun tergolong ilmuwan yang sangat produktif. Ia telah menulis banyak buku penting. Belasan buku diantaranya ditulis dalam bahasa Prancis dan sebagian yang ditulis dalam bahasa Inggris. Arqaun tidak pernah menulis karyanya dalam bahasa Arab. Di antara karya-karyanya, Al-Fikri Al-Islami, Naqd wa Ijtihad, terjemahan Hashim Saleh, 1990. Al-Fikri Al-Islam, Qiraah Ilmiah, terjemahan Hashim Saleh, 1987. Tariqiyah Al-Fikri Al-Arabiyah Al-Islami, terjemahan Hashim Saleh, Nalar Islami dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru, terjemahan Rahayu S. Hidayat, Jakarta, ini 1994. Berbagai Pembacaan Al-Quran, terjemahan Masyasin, Jakarta, ini 1998. Pemikiran Arqaun tentang kritik nalar Islam. Kritik Arqaun tersebut, menurut hemat penulis, tidak hanya ditujukan kepada umat Islam saja, tetapi juga berlaku bagi pengikut-pengikut agama yang lain. Nalar Islam, sebagaimana dimaksudkan Arqaun, merupakan sistem defensi atau sistem pemikiran yang mengonstruk Islam. Termasuk tersebut sangat terkait dengan pemikiran seorang poststrukturalis Prancis bernama Michel Foucault. Foucault menyatakan bahwa setiap zaman mempunyai epistemi atau Yunani pengetahuan tertentu yang merupakan landasan epistemologi bagi zaman itu. Dan justru karena adanya episteme tertentu, suatu zaman berbeda dengan zaman yang lain. Epistemologi juga menentukan cara ilmu pengetahuan akan dijalankan. Pemikiran Muhammad Arqaun tentang konsep ijtihad. Melalui ijtihadnya, Muhammad Arqaun sangat ingin menghindari persamaan-persamaan dari berbagai perspektif modern atau pemikiran yang kritis, tetapi radikal dalam tradisi keislaman yang sudah banyak diaplikasikan dan merupakan sikap mitis keagamaan yang kurang lebih berpadu dengan pendekatan historis terhadap masalah terkait dengan tujuan atau visi agama. Dengan kata lain, Arqaun dengan ijtihadnya menegaskan bahwa orang yang akan melakukan penelitian hukum Islam dengan kemampuannya yang ada akan terlibat untuk melakukan ijtihad baru atau memperbaharui hasil ijtihad yang ada. Akan tetapi, dalam melakukan usaha ijtihad seperti itu harus selalu berada dalam konteks kontinuitas yang historis. Cukup sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.